Akhirnya terungkap. Pelatih Persebaya Surabaya kabarnya dari Spanyol. Kombinasi pemain asal Jepang selalu buat lini tengah Persebaya Surabaya penuh kreasi. Masih pendekatan, manajemen secepatnya akan bawa Sayuri bersaudara ke Surabaya. Bonek gembira, Hansa Muyama resmi tinggalkan Persija Jakarta dan siap gabung Persebaya. Analisis taktik, musim ini penuh drama dan musim depan penuh tantangan. Bonek full senyum, pelatih baru datang dari Spanyol. Persebaya Surabaya masih dalam proses mencari pelatih baru untuk menggantikan Paul Munster, dan rumor terbaru membuat Bonek Mania tersenyum. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa pelatih baru Persebaya Surabaya datang dari Spanyol, negara yang terkenal dengan kualitas pemain dan pelatihnya. Spanyol telah melahirkan banyak pelatih dan pemain berkualitas, sehingga tidak heran jika Bonek Mania berharap bahwa pelatih baru Persebaya Surabaya dapat membawa tim ke level yang lebih tinggi. Namun, perlu diingat bahwa berita ini masih berupa rumor. Dan untuk kepastian, kita harus menunggu kabar resmi dari manajemen Persebaya Surabaya. Semoga saja rumor ini menjadi kenyataan, dan Persebaya Surabaya dapat memiliki pelatih baru yang berkualitas dan membawa tim meraih prestasi di Liga 1 musim depan. Kita tunggu saja kabar berikutnya, dan semoga Persebaya Surabaya dapat mencapai kesuksesan di musim depan. Hayo, siapa pelatih yang dikabarkan dari Spanyol ini dulur? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Sukses saat datangkan pemain asing dari Jepang. Persebaya Surabaya memiliki sejarah yang baik dengan pemain asing, dan kini tim ini kemungkinan membutuhkan pemain asal Jepang untuk memperkuat skuad. Diketahui bahwa pemain asing asal Jepang memiliki kualitas yang sangat baik, dan jika Persebaya Surabaya dapat merekrut salah satu dari mereka, maka permainan tim pasti akan meningkat. Dengan penambahan pemain asing asal Jepang, Persebaya Surabaya dapat meningkatkan performa tim dan mencapai kesuksesan di musim depan. Bonek Mania pasti akan sangat senang jika Persebaya Surabaya dapat merekrut pemain asing asal Jepang dan memberikan kontribusi besar bagi tim. Pemain Jepang yang pernah memperkuat Persebaya Surabaya kembali muncul di benak para bonek. Para bintang ini telah meninggalkan jejak mendalam di hati supporter, mulai dari Sho Yamamoto, Taisei Marukawa, hingga Takatoshi Uchida. Gimana dulur bonek? Layakkah manajemen datangkan pemain asing asal Jepang untuk musim depan? Tulis di kolom komentar. Potensi Persebaya datangkan Sayuri bersaudara. Persebaya Surabaya mulai unjuk taring di bursa transfer awal musim dengan membidik duo bintang Malut United, Yakob dan Yanse Sayuri. Langkah ini berpotensi menggoyahkan kekuatan tim asal Maluku Utara yang baru saja tampil mengejutkan di Liga 1 Indonesia 2024-2025. Ambisi Persebaya Surabaya untuk mendobrak dominasi rivalnya kian nyata setelah muncul sinyal kuat keinginan Yakob dan Yanse hengkang dari Malut United. Persebaya Surabaya disebut sebagai kandidat terkuat yang bakal mengamankan tanda tangan keduanya musim depan. Klub berjuluk Green Force itu punya rekam jejak bagus dalam mengorbitkan talenta Papua dan memberi ruang berkembang yang positif. Namun Persebaya tidak mudah untuk mendatangkan Sayuri bersaudara ke Surabaya. Pasalnya, Green Force harus menebus nilai kontrak 9,9 miliar rupiah. Gimana dulur bonek? Layakkah manajemen menebus Sayuri bersaudara untuk didatangkan ke Surabaya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Hansa Mu out dari Persija saat ini menuju ke Surabaya. Musim depan, nama Hansa Muyama Santer dikaitkan dengan mantan timnya, Persebaya Surabaya. Kabar masuknya Hansa Muyama ke dalam list belanja Persebaya Surabaya diungkap oleh satu di antara akun seputar sepak bola Indonesia. Tercatat, kontrak Hansa Muyama bersama Persija Jakarta sudah usai pada 31 Mei 2025. Diketahui ternyata dari pihak manajemen Persija Jakarta tak menyodori pembaruan kontrak untuk Hansa Muyama. Dengan permasalahan internal yang santer dialami Persija Jakarta, di mana
Persija Jakarta dikabarkan tengah alami krisis finansial yang mengakibatkan adanya penunggakan gaji. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi terkait hal itu. Tapi setidaknya hal tersebut bisa menjadi peluang besar Persebaya Surabaya menyambut kembali kepulangan Hansa Muyama. Nama Hansa Muyama merupakan mantan pemain Persebaya Surabaya pada 2019 silam. Di musim perdananya, Hansa Muyama pernah antarkan Persebaya Surabaya menjadi runner-up Liga 1 2018-2019. Tantangan menuju musim baru Persebaya Surabaya. Musim 2024-2025 menjadi periode penuh dinamika bagi Persebaya Surabaya di Liga 1 Indonesia. Di bawah arahan pelatih Paul Munster, Green Force menunjukkan performa yang kompetitif, namun juga menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi konsistensi mereka sepanjang musim. Persebaya dikenal dengan gaya permainan menyerang yang agresif, mengandalkan penguasaan bola dan transisi cepat dari lini tengah ke depan. Dalam pertandingan melawan Bali United, meskipun kalah 1-3, Persebaya mencatatkan 64% penguasaan bola dan 80% akurasi umpan, menunjukkan dominasi dalam penguasaan bola. Lini serang Persebaya diperkuat oleh pemain-pemain seperti Flavio Silva, Bruno, dan Francisco Rivera. Mereka memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan peluang dan mencetak gol. Dalam pertandingan melawan Persik Kediri yang berakhir imbang 3-3, ketiganya menunjukkan kemampuan dalam membongkar pertahanan lawan. Pertahanan menjadi area yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Persebaya mengalami beberapa kekalahan dengan skor besar, seperti saat kalah 0-2 dari Malut United dan 0-3 dari Barito Putra. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dan konsistensi di lini belakang. Datangkan Mahmud Eid bisa angkut lagi gratis. Pemain berpaspor Palestina dan Swedia, Mahmud Eid kini telah berstatus tanpa klub setelah dilepas oleh Bangkok United musim ini. Dengan begitu, ia bisa leluasa memilih klub dan klub yang akan mengontraknya juga tak perlu mengeluarkan uang transfer. Kondisi tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Persebaya Surabaya. Jika manajemen mengontraknya, maka Eid bisa didatangkan secara gratis dan tinggal menyepakati gaji serta detail-detail lainnya. Gaji Mahmud Eid terbilang cukup besar. Mengutip dari laman Salary Sport, selama di Bangkok United, pemain yang berposisi sebagai striker itu mendapat gaji 12,5 juta rupiah per pekan atau sekitar 518 juta rupiah per bulan. Sehingga jika bergabung dengan Persebaya, maka manajemen setidaknya menyiapkan dana tidak jauh dari nominal tersebut. Pemain yang wajahnya kerap dianggap mirip Zlatan Ibrahimovic itu bermain cukup cemerlang bersama Bangkok United. Bergabung sejak musim 2022-2023, ia sudah mencetak 37 gol dan 22 assist. Ayo manajemen Persebaya, bonek sudah merindukan gelar juara, siapa tahu dengan mendatangkan Mahmud Eid kembali musim depan, Persebaya Surabaya bisa meraih gelar juara yang sudah lama kita semua rindukan. Datangkan Jan Victor untuk jadi pengganti Slavko. Setelah Slavko Damjanovic resmi diumumkan dilepas musim depan, manajemen Persebaya Surabaya saat ini sedang disibukkan mencari pengganti yang tepat. Satu sosok yang tepat untuk menggantikan Slavko Damjanovic adalah Jan Victor, mantan pemain Persebaya Surabaya yang saat ini berstatus tanpa klub. Jan Victor memiliki pengalaman dan kualitas yang dibutuhkan oleh Persebaya Surabaya dan mungkin bisa menjadi opsi terbaik untuk manajemen mendatangkannya kembali. Dengan pengalaman dan kemampuan Jan Victor, Persebaya Surabaya dapat meningkatkan performa tim dan mencapai kesuksesan di musim depan. Berdasarkan data statistik performa Jan Victor selama berseragam Persebaya di Liga 1 Indonesia musim 2023-2024, terdapat beberapa catatan yang patut diperhatikan. Victor telah bermain dalam 17 pertandingan, di mana dia tampil sebagai starter sebanyak 16 kali. Meskipun begitu, performa golnya terbilang minim, dengan hanya mencetak 1 gol selama musim tersebut. Dengan catatan impresifnya, manajemen wajib mendatangkan kembali musim depan. Gimana tanggapanmu dulur? Mengenai kembalinya Jan Victor musim depan, tulis di kolom komentar. Kiper asing jadi solusi, gimana nasib Hernando Ari?
Penjaga gawang asing tampaknya bakal meramaikan persaingan kompetisi Liga 1 musim 2025-2026. Bukan tak mungkin, kompetisi kali ini akan menjadi musim yang paling banyak melibatkan aksi kiper impor. Sejauh ini sudah ada 6 nama penjaga gawang asing yang telah resmi memperkuat klub peserta Liga 1 2025-2026. Nama-nama ini bakal meneruskan jejak kiper impor yang sudah sejak lama meramaikan kompetisi sepak bola di Indonesia. Pendukung setia Persebaya Surabaya Bonek Mania juga sedang menginginkan tim kebanggaannya ini menggunakan jasa kiper asing untuk Liga 1 musim depan. Namun opsi terbaik untuk kiper asing Persebaya belum ada yang memikat. Jika nantinya Persebaya Surabaya benar mendatangkan kiper asing, lantas gimana nasib Hernando Ari? Diketahui Hernando Ari adalah kiper andalan Persebaya Surabaya di setiap musimnya. Namun penilaian musim ini Hernando dinilai penampilannya menurun. Menurut dulur semua, siapakah kiper asing yang pantas didatangkan musim depan? Tulis saranmu di kolom komentar.